Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya CGP Angkatan 2 dari Kota Bandar Lampung. Saya bertugas di SMP Negeri 15 Bandar Lampung dengan fasilitator Ibu Suharni dan pengajar praktik Ibu Deva Oktaviani. Berikut adalah video koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, kemudian berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Coaching juga merupakan kunci pembuka dari potensi diri dari seseorang atau di sini coach untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Makna dari coaching menurut Pramudianto tahun 2020 menyampaikan bahwa terdapat 3 makna dari coaching. Yang pertama adalah sebagai bentuk kemitraan, di mana hubungan coach dan coacher adalah hubungan kemitraan yang setara untuk membantu coach mencapai tujuannya. Seorang coach mendukung serta maksimal tanpa memperlihatkan otoritas yang lebih tinggi daripada coach. Kemudian memberdayakan. Nah, pada proses inilah yang membedakan coaching dengan proses lainnya. Dalam hal ini, dengan sesi coaching yang ditekankan pada bertanya, reflektif dan efektif serta mendalam, seorang coach menginspirasi coach untuk menemukan jawaban-jawaban sendiri atas permasalahannya. Selanjutnya adalah optimalisasi, di mana sistem selain menemukan jawaban sendiri, coach tadi, seorang coach akan berupaya memastikan jawaban yang didapat oleh coach diterapkan dalam aksi nyata sehingga potensi coach menjadi lebih berkembang. Coaching dalam konteks pendidikan, mengingat pentingnya proses coaching ini sebagai alat memaksimalkan potensi dari murid, guru atau coach hendaknya memiliki keterampilan coaching, mengetahui prinsip-prinsip dari coaching. Nah, kompetensi dasar bagi seorang coach yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Sedangkan prinsip-prinsip coaching diantaranya adalah kolaborasi coach dengan coacher. Coach menuntun, memfasilitasi, memaksimalkan potensi dari coach. Kemudian berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis. Sedangkan 4 unsur utama yang mendasari dari prinsip-prinsip komunikasi yang memberdayakan diantaranya adalah hubungan saling mempercayai tentunya ya, menggunakan data yang benar, bertujuan untuk para pihak untuk optimalisasi potensi, serta rencana dari tindak lanjut atau aksi. Nah, 4 aspek komunikasi yang perlu kita pahami dan saya latih tentunya untuk mendukung praktek coaching saya adalah komunikasi yang asertif, menjadi pendengar yang aktif, kemudian melakukan bertanya secara efektif dan reflektif, terbuka, kemudian memberikan umpan balik yang positif. Nah, dalam coaching di konteks pendidikan itu menggunakan tahapan TIRTA, di mana T ini adalah tujuan utama. Jadi coach berperan untuk menuntun agar coach menemukan tujuan utamanya. Kemudian I-nya adalah identifikasi, kemudian R-nya adalah rencana aksi, dan T-A-nya adalah tanggung jawab atau bentuk komitmen dari si coach. Coaching dalam konteks pendidikan ini sesuai dengan atau berlandaskan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana sebagai guru atau seorang coach itu berproses menuntun belajar murid untuk bisa mencapai kekuatan tumbuh kembangnya kodrat dari murid. Sebagai pamong tentunya memberikan tuntunan tadi melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar kekuatan kodrat yang dimiliki murid dapat terpancar dari dirinya. Kemudian
menggunakan mindset ini ya, Tuturi Handayani, di mana murid sebagai mitra belajar, kemudian guru mempunyai mindset emansipatif, kasih dan persaudaraan, kemudian memberikan ruang perjumpaan pribadi, memiliki kepahaman yang sama tentang belajar bersama murid. Coach atau guru mengenali kekuatan diri sendiri dan murid secara mendalam. Tuntunan yang diberikan coach atau guru memberikan ruang bagi murid untuk menemukan kekuatan dirinya sebagai murid tentunya dan sebagai manusia. Terdapat juga paradigma ARTI, di mana A ini adalah apresiasi, kemudian R ini adalah rencana, T ini adalah tulus, dan I ini adalah inquiry. Paradigma pendampingan ini pada coaching ini dengan sistem Among berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut dalam menuntun hendaknya kita atau saya sebagai coach atau guru perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching sehingga murid mengalami proses bermakna dari setiap tahapan tirta yang dijalaninya. Kemudian saya sebagai coach memposisikan diri sebagai mitra yang memberikan tanggapan positif, di mana ini arti dari apresiasi. Kemudian membuat rencana dengan daftar pertanyaan yang efektif dan reflektif, ya tahapan rencana. Kemudian memberikan waktu dan diri seutuhnya, yaitu rasa tulus ya dalam proses coaching. Kemudian inquiry-nya adalah guru menuntun murid menemukan makna dan jawaban dari fenomenanya sendiri. Begitu. Kegiatan coaching dalam konteks pendidikan ini bermaksud untuk atau sangat penting sekali untuk mengaktifasi kerja otak dari murid, gitu ya. Jadi guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka tadi, reflektif dan efektif, maka guru berperan membiasakan murid untuk proses dalam berpikirnya, sehingga murid dapat refleksi, memikirkan apa solusi, apa yang terjadi pada dirinya. Nah, inilah mengaktifasi kerja dari otak murid yang kemudian menjadi harapannya pada akhirnya punya metakognisi, di mana murid dapat melakukan keterampilan proses berpikir, bagaimana berpikir tentang semua yang ada di dalam pikirannya, baik dari pengalaman yang telah didapat dan ide-ide atau gagasan atau rencana yang pada dirinya yang pada akhirnya memunculkan critical thinking atau berpikir kritis gitu. Inilah ujung dari proses coaching agar murid mampu untuk melakukan metakognisi. Nah, berikut koneksi antara materi coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1 dan pembelajaran sosial emosional atau kompetensi sosial emosional pada modul 2.2. Coaching yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan rangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru atau coach yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid, di mana keputusan-keputusan yang dibuat tersebut terkait dengan lingkungan belajar yang positif, definisi tujuan pembelajaran yang jelas, penilaian yang berkelanjutan, menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid, manajemen kelas yang efektif. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi sendiri, aspek kebutuhan belajar murid tersebut meliputi kesiapan belajar atau readiness murid tersebut, kemudian minat, kemudian profil belajar dari murid. Kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan coaching. Sebagai guru tentunya kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya yang berkaitan dengan kesiapan belajar tadi. Lalu jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan dalam diri seorang murid yang berkaitan dengan minat, dan jika tugas itu memberikan mereka bekerja dengan cara yang mereka sukai, yang hal ini berkaitan dengan profil belajar murid. Nah, di sini proses coaching dapat membantu murid dalam setiap fenomena yang dialaminya, baik permasalahan ataupun peningkatan dari prestasi dan kompetensi yang dialami dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gitu.
Selanjutnya, yang berkaitan dengan kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran KSE sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah, di mana proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial emosionalnya. Nah, pembelajaran sosial dan emosional yang berbasis pada kesadaran penuh bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun, mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi sosial emosional sendiri terdiri dari 5 komponen. Di antaranya adalah kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan untuk berempati, keterampilan berhubungan sosial yang berkaitan dengan daya lenting atau resiliensi, serta yang terakhir adalah pengambilan keputusan-keputusan yang bertanggung jawab. Nah, KSE ini sangat berkaitan dengan membiasakan dan mengelola emosi untuk komunikasi asertif yang memberdayakan tentunya ya dalam proses coaching, baik coach atau guru maupun bagi murid atau coacher. Kemudian komunikasi yang memberdayakan sangat berpengaruh dalam proses coaching ini tentunya ya, di mana kompetensi sosial emosional harus memang benar-benar kita kuasai agar coach atau guru sebagai komunikator dapat memberikan rasa aman dan nyaman, memberikan rasa percaya diri pada murid, memahami situasi dan gaya komunikasi, menggunakan bahasa tubuh dan nada bicara yang tepat, serta mempunyai kemampuan berempati dalam membantu coach menjadi pendengar yang aktif. Nah, inilah fungsi dari kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki guru sebagai coach yang nantinya digunakan dalam proses coaching bersama dalam pembelajaran, begitu ya. Nah, demikianlah koneksi antar materi coaching yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Salam guru hebat, salam guru Indonesia, salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.